Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi tafarrada bid-dawami wal baqa wa kataba ala ahli hadhihi ad-dunya al-fana وجعلها دار امتحان وابتلاء وجعل القبور بعدها لأهل الإيمان خير فناء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشكره في السراء والضراء وشدة الرخاء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والجلال والكبرياء المنزه عن الأنداد والشركاء وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد الأصفياء وخاتم الأنبياء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأتقياء وأصحابه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء فيا عباد الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام وهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتعظيم فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Idul Fitri yang kami hormati. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan tersebut ialah nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kemudahan kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salah satu bulan yang mulia telah pergi meninggalkan kita. Bulan Ramadan, bulan di mana euforia ibadah lebih terasa. Bulan yang mana banyak di antara kaum muslimin lebih bersemangat dalam beribadah. Salat tarawih, tilawatul Quran, dan berbagai macam ibadah yang lainnya terlihat di dalamnya. Sungguh pemandangan yang begitu indah, sungguh pemandangan yang menyejukkan jiwa. Hari-hari dikelilingi dengan penuh ibadah dan penghambaan kepada Allah Azza wa Jalla. Berat rasanya untuk berpisah dengan bulan tersebut. Besar rasanya ingin bisa berlama-lama di dalam bulan Ramadan. Akan tetapi jemaah sekalian rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa yang namanya pertemuan pasti ada perpisahan. Pada hari ini, Kamis 1 Syawal 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2021 Masehi. Bulan tersebut telah berlalu pergi dan kita tidak tahu apakah tahun depan bisa bertemu lagi. Maka berbahagialah wahai orang-orang yang telah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanfaatkan bulan Ramadan kemarin dengan sebaik mungkin. Lalu berdoalah kepadanya agar segala amal yang telah dikerjakan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Adapun orang-orang yang terlalaikan dari bulan Ramadan, maka beristighfarlah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala sembari berharap semoga di bulan Syawal ini Allah Subhanahu wa taala memaafkan atas segala dosa dan kelalaian yang telah kita kerjakan. Jemaah rahimakumullah, apa yang terlintas di benak Anda?
apabila ada sebuah bangunan namun pondasinya tidak kuat atau rapuh. Pasti kebanyakan dari kita akan mengatakan bahwa bangunan tersebut tidak akan bertahan lama. Temboknya akan retak, mudah hancur ketika terjadi gempa bumi, dan berbagai jawaban lainnya yang menggambarkan hasil buruk dari bangunan tersebut. Ketika sebuah bangunan semisal rumah hancur karena pondasi yang begitu rapuh, maka hal ini tentu merugikan para penghuninya, karena bisa mencelakakan bahkan membunuh mereka. Jika suatu pondasi rumah yang rapuh saja bisa membinasakan pemiliknya ketika runtuh, lantas bagaimana jika pondasi keislaman seseorang itu rapuh? Tentu jawabannya adalah bisa merugikan dan membinasakan dia di dunia maupun di akhirat. Jamaah rahimakumullah, pondasi seorang muslim itu ada 5. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, di mana beliau pernah bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin." Agama Islam itu dibangun di atas 5 pondasi. Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, serta bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya. Yang kedua adalah iqamis shalah, mendirikan salat. Kemudian yang ketiga adalah itaiz zakah, menunaikan zakat. Dan yang keempat wahajjil bait, menunaikan haji jika mampu. Lalu yang kelima, yang terakhir adalah wasaumi Ramadan, dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai seorang muslim, maka sudah seharusnya bagi kita untuk menjaga pondasi-pondasi agama Islam. Jangan sampai pondasi-pondasi tersebut rapuh, bahkan sampai hancur. Dan di antara pondasi penting dari kelima pondasi tersebut ialah salat 5 waktu. Selain dari rukun Islam yang kedua, salat adalah salah satu amalan yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat. Dan salat adalah salah satu tanda yang akan menggambarkan keadaan seseorang dalam kehidupan yang setelahnya. Akankah dia akan selamat ataukah celaka? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu." Sesungguhnya amalan seorang hamba yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat oleh Allah adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Apabila salatnya ketika dihisab itu baik, maka dia akan beruntung dan juga akan selamat. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Adapun jika ketika dihisab ternyata salatnya itu rusak, bahkan banyak bolongnya, banyak yang ditinggalkan, maka kata Rasulullah SAW, faqad khaba wa khasir. Dia akan celaka dan juga rugi. Hadis riwayat At-Tirmizi dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, jagalah salat kita walaupun Ramadan telah berlalu. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hanya mengenalnya ketika di bulan Ramadan saja. Ketahuilah, ini adalah tanda dari buruknya keislaman seorang hamba yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Salah seorang ulama pernah mengatakan, dan beliau bernama Bishr Al-Hafi, "Bi'sal qaum alladzina la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan." Di antara tanda buruknya suatu kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita diperintahkan oleh Allah beribadah sampai mati, tidak hanya di bulan Ramadan saja. Dan itu Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam surat Al-Hijr ayat 99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian itu tiba. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salat adalah salah satu ibadah yang sangat penting bagi kaum muslimin. Saking pentingnya ibadah ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyediakan neraka khusus bagi mereka yang enggan menunaikan salat.
Dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang obrolan orang-orang penghuni surga dengan penghuni neraka. Penghuni surga ini bertanya kepada para penghuni neraka Sakor, "Ma salakakum fi Sakor?" Wahai para penghuni Sakor, apa sebenarnya yang menyebabkan kalian bisa masuk ke dalam neraka Sakor? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Dahulu ketika di dunia, kami bukan termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 42 sampai 43. Jemaah yang kami hormati, cobalah kita merenung sejenak. Kemudian tanyakan kepada hati kecil kita, mengapa kita masih tidak mau menunaikan salat? Faktor apa yang sebenarnya menghalangi kita untuk tidak mengerjakannya? Sudahkah berdoa kepada Allah agar Dia memudahkan kita untuk beribadah? Sudahkah kita bertaubat kepadanya atas segala dosa-dosa? Tanyakan kepada hati kecil kita, apakah kita pantas meninggalkan perintah-perintah Allah sementara Dia telah memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita? Jemaah rahimakumullah, bukankah kita telah mendengar kabar dan bukankah potongan-potongan video telah tersebar atas tindakan yang begitu keji yang dilakukan oleh para tentara Yahudi, di mana mereka memaksa masuk ke Masjidil Aqsa, lalu mendobrak pintu dan menghancurkannya, menembaki orang-orang yang sedang beriktikaf di dalamnya, mengganggu dan mengobrak-abrik Masjidil Aqsa di malam-malam terakhir sebelum Ramadan berakhir. Bukankah kita sudah mendengar kabar tersebut? Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah, saudara kita yang ada di Palestina, mereka beribadah dalam keadaan yang mencekam. Rudal-rudal menghujam tempat peribadatan. Roket-roket terjun dari pesawat jet bagaikan cucuran air hujan. Tak jarang kejadian tersebut memisahkan antara anak dengan orang tuanya, kakak dengan adiknya, dan kekasih dengan pasangannya. Akhirnya mereka pun hanya bisa menangis, berteriak dan berdoa, berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala segera datang. Aktivitas terbatas, tempat ibadah dijaga, dan susah untuk mensyiarkan Islam di sana. Jemaah rahimakumullah, renungkanlah wahai saudaraku rahimakumullah. Keberadaan kita di Indonesia adalah termasuk nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Keamanan dan kenyamanan dalam beribadah masih bisa kita rasa. Tidak ada suara letusan-letusan roket dari pesawat tempur. Tidak ada yang membuat kita berlari hingga jatuh tersungkur. Tidak ada pula yang menghalangi kita untuk mensyiarkan agama Islam sebagai bentuk rasa syukur. Jangan sampai kenikmatan ini dicabut. Jangan sampai kenikmatan ini dicabut oleh Allah dari negeri kita yang tercinta, Indonesia. Jangan sampai kita menunda-nunda taubat dari berbagai macam dosa dan maksiat sehingga membuat Allah murka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi hadyi sayyidil mursalin. Aqulu qali hadza wastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Jemaah rahimakumullah, kesempatan masih ada. Waktu untuk memperbaiki diri masih bisa. Tinggal kitanya mau atau tidak untuk berusaha. Jagalah salat. Jangan sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan bermaksiat. Semisal meninggalkan sholat, kemudian belum sempat untuk bertaubat. Jujurlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah agar Dia memudahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan baik. Ketika kita berdoa dengan tulus, Allah insya Allah akan mengabulkan doa kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat, dan lebihnya mohon maaf. Hadza wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala khairil wara
الرسول المجتبى النبي المصطفى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، دمر أعداء الملة والدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في إندونيسيا وفي كل مكان. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب